Pindah tempat. Di depan. Oke, kita lanjut dengan kasus pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan oleh tim Krim Polda Bali. Sebagaimana dasar laporan polisinya, nomornya adalah LPB _500 8 Romawi _2022 SPKT Polda Bali tanggal 28 Agustus 2022, di mana sebagai pelapor adalah I Gusti Agung Gede Agung Maruti, di mana umurnya adalah 50 tahun, laki-laki, warga negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta dengan alamat di lingkungan tengah Tangep Abian Base, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, itu sebagai pelapor. Di mana korbannya adalah I Gusti Agung Mirah Agung Lestari almarhum, di mana lahir di Badung, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan di sini tertulis pegawai bank BPD Gianyar, di mana alamatnya adalah di Banjar Tengah Buduk, Kelurahan Buduk, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di mana waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 dengan TKP dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk, Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dan adapun penangkapan kepada pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Ada dua pelaku. Yang pertama adalah RN dengan umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan di sini tertulis buruh tani atau perkebunan, di mana alamatnya adalah Dusun Sidojaya, Kabupaten Lampung Selatan. Ini di Lampung ya. Dusun Sidojaya, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang kedua, pelakunya adalah NS dengan umur 31 tahun, laki-laki, pekerjaan tertulis karyawan swasta, di mana alamatnya adalah di Kampung Gombong Poncol, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Adapun barang bukti adalah satu unit kendaraan roda 4 merek Honda Brio Satya, nomor pol DK 1792 FAL. Ini adalah milik korban, dan 2 unit HP milik korban. Adapun pelaku melanggar tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP atau pasal 365 KUHP. Itu terkait dengan pelaku maupun korban. Silakan dari Krim untuk menyampaikan uraian kejadiannya maupun pengungkapannya. Silakan. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Mohon izin kami mewakili Bapak Direktur Kriminal Umum
akan menyampaikan kronologi kejadian. Jadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus dari keluarga korban melaporkan kehilangan. Jadi lapor orang hilang di Polres Badung pada hari Minggu. Kemudian di hari Selasa ada masyarakat yang melaporkan melihat atau menemukan mayat atau jenazah di jalan sekitar Melayu. Jadi mendekat ke arah Gilimanuk gitu ya. Dari dasar itu kemudian dilakukan semacam tindakan-tindakan kepolisian, dan kami juga mengolah TKP bersama dengan gabungan antara Resmob Polda Bali dengan jajaran Satreskrim Polres Jemberana. Dari hasil penelusuran CCTV, memang mobil Honda Brio nomor polisi DK sekian FAL melintas atau menyeberangi Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 21 Agustus pukul 23 kurang lebih, sekitar 23.00 WITA. Dari hasil CCTV kami kembangkan terus, telusuri sampai kami lakukan pengejaran di Banyuwangi, dilanjutkan ke Situbondo. Tim bergerak hingga mendapatkan informasi kendaraan ada di Boyolali. Jadi kami dapatkan kendaraan di Boyolali sudah pindah tangan dan berganti nopol. Kemudian kami lakukan tracing terus dan diduga pelaku ada di Jakarta. Kami kejar ke Jakarta, pelaku bergeser terus. Jadi selama hari Selasa sampai dengan hari Sabtu itu kami berpatroli di sekitar Jawa Tengah dan Jakarta. Jadi tim bergerak terus, tidak ada istirahat karena yang bersangkutan juga bergerak terus. Jadi kami ikuti terus hingga terakhir kami dapatkan pelaku di Bandar Lampung bekerja sama dengan jajaran Polda Lampung, mulai dari Subdit 4-nya atau Jatanrasnya Lampung, kemudian Kapolsek Bakahuni dengan Kasatreskrim Lampung Selatan. Didapatlah pelaku atas nama NSP, bukan nada sambung pribadi ya, tapi ini NSP. Kami sampaikan dengan inisial. NSP didapat yang bersangkutan setelah menyeberang dari Bakahuni menuju Bakahuni, dari Merak ke Bakahuni dengan menggunakan bis. Kami dapatkan bekerjasama dengan jajaran Polda Lampung di Bandar Lampung. Setelah didapatkan di Bandar Lampung hari Sabtu, kemudian kami kembangkan kepada pelaku satunya. Jadi didapatkanlah pelaku satunya atas nama RN, dan pada hari Minggu juga kami langsung bergerak untuk kembali ke Bali, dan hari ini langsung dilaksanakan press release. Jadi awal kejadiannya berdasarkan pengakuan sementara dari keduanya, kami sinkronkan dengan hasil otopsi. Si NSP ini berpacaran dengan korban. Jadi kebetulan yang bersangkutan duda, korban juga statusnya janda. Berpacaran, kemudian NSP ini memang sebelumnya menyampaikan sama temannya RN bahwa dia tidak memiliki uang. Sehingga ayo apa yang bisa diuangin, nah, gini aja, aku punya pacar nih, aku punya pacar, dia punya mobil. Nah, sehingga mulailah, oke, yang bersangkutan RN ini bekerja di kebun kelapa sawit di daerah Malaysia, Sarawak. Jadi terbang tuh langsung dari Malaysia ke Bali, ke kos-kosan di Gianyar. Setelah sampai di sana, janjianlah NSP dengan korban. Setelah bertemu, karena korban yang menjemput pelaku NSP dan RN masuk satu mobil, jalan-jalan, makan, perjalanan ke Jimbaran, kemudian dari Jimbaran sampai dengan ditemukan korban
yaitu di daerah Melaya. Disitulah perkiraan TKP-nya, karena TKP ada di dalam mobil dan mobil ini bergerak. Jadi di dalam mobil perannya si NSP adalah mengemudikan kendaraan. Kemudian korban berada di sebelah kiri dari dari pelaku NSP, dan pelaku RN ada di belakang. Pada saat itulah pelaku RN mencekik korban dengan menggunakan tas yang dibawa oleh si pelaku RN. Setelah itu dicekik, intinya untuk melumpuhkan sampai dengan mati, sehingga dari hasil otopsi memang ada temuan, ada cekikan, kemudian ada benturan di kepala dan ada patah, dan kemudian dibuang handphone korban, dicabut kartunya, dicabut memorinya, dibuang di daerah Tabanan. Mungkin rekan-rekan sudah tahu juga ya, handphone sudah ditemukan di Tabanan. Kemudian mayat dibuang di Melayu dan segera melarikan diri. Itu rekan-rekan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mobilnya dijual seharga berapa? Mobil dijual seharga pengakuan yang bersangkutan 25 juta. Motif pembunuhannya dan? Motif pembunuhan berarti diduga ekonomi, karena ingin menguasai mobil korban. Ancamannya dan? Ancamannya karena diterapkan pasal 365 ayat 2 keempat, poin keempat, yaitu ancamannya hukuman mati. Termasuk pembunuhan berencana dan ya? Ya, itu termasuk. Dan dia itu kenal dengan korban itu gimana? Apa lewat medsos selama ini atau bagaimana? Silakan. Kamu kenal sama korban di mana? Dikenalkan sama teman, Pak, dikasih nomor, Pak. Dikasih nomor? Bisa. Berapa lama Pak? Berhubungan dari tanggal 24 Juli, Pak, sampai kejadian itu, Pak, 1 bulan, Pak. Kurang lebih pacaran 1 bulan. Dan ketika korban dihabisi di dalam mobil itu memang kendaraan dan mobil atau dia menepi dulu di tempat mana? Tidak ada menepi, jadi jalan terus dia sambil jalan. Jadi ada penyampaian dari RN bahwa udah Cak, awakmu konsentrasi. Jadi kebetulan pakai bahasa ini ya, Jawa Timuran mungkin. Yang bersangkutan padahal Jawa Barat, yang ini Lampung. Udah Cak, pokoknya ini aja. Ya pinter-pinter dia lah, mau pakai bahasa apa. Yang penting kan tak tahu sama tahu ya. Dan saat korban sama pelaku yang pacarnya itu di dalam mobil, ini RN ini kapan dia masuk ke dalam mobil? Barengan. Jadi sejak dijemput, jadi jalan-jalan tuh sudah bertiga. Oh, udah bertiga. Sudah bertiga terus. Itu Proses pencegahan mulai dari diduga karena yang bersangkutan berdua ini juga belum tahu Bali. Yang tahu Bali adalah korban. Tapi dari hasil chat keluarga bahwa ibu ada di Jimbaran, berarti kemungkinan dari Jimbaran sampai dengan di tempat temukannya mayat atau handphone. Kenapa membuangnya di selokan itu? Kenapa kamu buang? Siapa yang buang berarti? Rahman atau ini? Hah? Dua-duanya? Berarti kalian turun dari mobil dulu? Turun dari mobil kemudian diseret? Ya, Pak. Turun terus bisa. Saya diinstruksikan sama Rahman suruh minggir, Pak. Minggir itu, terus saya minggir, saya terus suruh keluar, saya keluar dari setir, dari mobil sebelah kanan, Pak, pintu kanan, terus saya keluar, terus saya buka pintu mobilnya sebelah kiri, sebelah korban, terus tangannya kan nyelip, Pak, terus saya suruh narik, Pak, tarik korban, nah saya tarik itu, nah terus Rahmannya mangku itu, terus saya suruh balik Cak ke setir, saya langsung balik lagi ke setir, dia yang Berarti kamu yang ngelempar ke selokannya itu ya? Ke paritnya itu ya? Oke. Jam berapa itu Pak? Jam berapa? Ingat? Dibuang itu? Yang jelas mereka nyebrang jam 11. Jam 11 malam. Berarti kemungkinan sebelum jam itu. Benturan pada kepalanya itu waktu di pinggul atau di Di pengakuan yang bersangkutan pakai dengkul karena ditarik ke belakang. Jadi di sela-sela jok 2 itu. Dan kedua orang ini kenal tuh di mana? Dan tadi ada sempat disampaikan patah. Tadi patahan mungkin karena nyelip tadi itu, karena ditarik paksa. Tarik paksa ya. Kamu kenal berdua nih di mana? di penampungan di Pontianak, Pak.
dulu mau kerja Malaysia, saya nggak mau Pak, karena ilegal kan, saya pulang kampung, dia ikut ke sana. Oke, terjawab ya. Jadi kenalnya waktu di penampungan di Pontianak. Kerja ilegal itu, Nat? Ya dia nyampaikan kerja ilegal, makanya dia nggak mau, yang ini mau. Ini kan yang satu tadi pacaran dengan korban. Ya, Awalnya memang korban tersangka itu berniat untuk menguasai harta korban tersebut. Ada juga ada dengan lain saya untuk dengan bahkan juga yang jelas yang bersangkutan ingin menguasai kendaraan korban. dia maksudnya sebelum mereka komunikasi dengan MSP. Karena tidak punya uang tadi. Karena tidak punya uang. Dia sudah kesini tidak punya uang sama sekali. Silakan nanti dianalisa sendiri ya. Maksud dia mencari korban juga kepentingan uang juga. Kemungkinan. Pak korban diketahui meninggal sama mereka di habis itu tepat di jalan apa waktu mereka tahu ketika di dalam mobil? Dia juga tidak tahu. Dia tidak tahu Bali. Dia baru datang, kamu baru sebulan ya? Baru sebulan. Dia tahunya cuma Sukawati karena nggak punya uang. Nah, mereka datang ke Bali berdua Pak? Tidak, satu dulu, terus baru nyusul ini. Nyusul dari itu kayak pesawat. Karena sering video callan mereka ini. Ya? Salah satu ada yang melakukan kerja tersebut. Yang ini residivis. Jadi memang residivis curas. Ya. Yang satu belum. Dan 25 juta itu gimana mereka pembagiannya? Dibagi pengakuan dari NSP, dia dapat 10, 15 RN. Tapi ini masih belum klop. Mereka saling lempar-lemparan. Kakinya kenapa tuh, Nat? Kakinya. Kena tembak. Dia berusaha melarikan diri di Lampung. Jadi dilakukan tindakan tegas dan terukur. Nah, itu udah berapa lama sih kerja di Malaysia itu? Yang itu? Kepalanya kena, nangis dia. Kamu udah berapa lama kerja di Malaysia? Hah? 4 bulan? 4 bulan? Itu kerja di Malaysia kok bisa nggak bawa uang ke Indonesia tuh? Kalau dia punya, yang nggak punya uang ini. Ini yang minta ke dia. Dan mobilnya dijual di mana dan? Di daerah Boyolali saat ini mobil belum bisa kita hadirkan karena masih perjalanan. Karena mobil nggak bisa saya terbangin lewat pesawat ya. Kasihan anggota saya juga udah berhari-hari ngejar, jadi butuh istirahat. Dan pembelinya itu siapa sih? Kok sampai cepet banget habis nyuri terus dijual itu aja ada. Pembelinya yaitu cepu kami. Cepu kami. Kok satu doang yang dilumpuhin ya? Kenapa? Satu doang yang Itu pertanyaan menjebak atau bagaimana dia? Cukup ya? Cukup ya? Nggak foto. Sama. Ya. Ya. Dilumpuhin nggak kena yang ini kan? Itu koreng aja. Koreng itu cuma dikasih tambalan aja. Itu tadi penjelasan Mas Polda Bali terkait kasus pembunuhan di Jemberana dengan pelaku 2 orang dan salah satunya adalah pacar korban sendiri. Depan dulu. Atas perbuatan mereka diancam hukuman mati. Kanan Pak. Kanan. Oke. Depan Pak. Ya, depan. Cukup ya. Oke. Bawa biar di shooting. Silakan. BB-nya motor. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya dalam acara ini. Kalau masih perlu data, ini ada beberapa fotokopi ya, silakan di. Boleh Pak, boleh Dan. Itu tadi penjelasan dari pengungkapan kasus pembunuhan di Polda Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan BB Pak diamankan. BB diamankan. Pak, ayo BB-nya silakan. Ya. Pembunuhan bisa itu. Ini pembunuhan tersebut saya tarik. Dari